selamat datang di id.py. Seperti yang sudah saya janjikan di video yang sebelumnya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat kelas di dalam Python. Sebelumnya saya mau memberikan satu warning. Jika kita belum pernah belajar atau menggunakan kelas sebelumnya, sintaks yang akan kita pelajari hari ini akan sedikit membuat bingung. Tetapi tenang, karena saya akan meng-guide secara langkah demi langkah supaya kita bisa memahami konsep kelas di dalam Python. Oke, nah sekarang saya akan menunjukkan sebuah contoh kelas yang sudah saya buat di dalam file Jupyter Notebook. Tapi ingat, di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan buat kodenya ini secara modular di dalam Python script. Hanya untuk kemudahan penjelasan di awal kita menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini kita punya satu kelas yang namanya adalah shoes dan dia memiliki atribut. Ya, ingat di dalam satu kelas dia punya dalam satu objek ya dia harus punya atribut dan punya method. Di sini saya punya dua buah method. Yang pertama change price dan metode yang kedua adalah discount. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu dari yang baris pertama. Jadi ini adalah cara untuk membuat kelas di dalam Python, dan secara good practice itu biasanya kita menggunakan huruf kapital di depan. Ya, jadi di sini saya bikin kelas namanya shoes, S-nya ini saya beri huruf besar. Sebenarnya tidak harus huruf besar juga bisa, tetapi good practice-nya pakai huruf besar, dan ini juga bisa menggunakan kurung buka kurung tutup seperti ini atau tidak. Tapi di sini saya tidak pakai. Oke, kemudian di baris selanjutnya ini adalah proses untuk menginisialisasi semua nilai atribut. Nah, jadi kita perlu ingat kalau kelas itu kemarin saya bilang sama dengan blueprint. Ya, jadi ini adalah tempat kita menginstantiate ya si blueprint tersebut, dan di sini ada dua hal yang menarik ya yang mungkin baru teman-teman perhatikan. Pertama ini ada underscore underscore init underscore underscore, dan yang kedua ini ada self. Nah, saya akan jelaskan maksud ini apa. Nah, yang pertama underscore underscore init ya, di sini depannya pakai def. Ingat kalau yang sudah biasa menggunakan Python, biasa kalau def itu bicara tentang membuat satu function. Tapi setiap function yang ada di dalam kelas itu kita sebut bukan function, tapi kita sebut sebagai method. Nah, jadi pertanyaannya method init ini fungsinya buat apa? Fungsinya ini adalah untuk membuat sebuah objek. Objeknya apa? Si sepatu tadi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya si self. Nah, untuk self variable ini mungkin agak tricky ya di awal karena mungkin kita agak bingung fungsinya buat apa. Tapi fungsi dari self ini adalah untuk dia menyimpan semua atribut-atribut yang kita masukkan nih. Misalnya ada shoes color, shoes size, shoes style, shoes price. Nah, itu semua nanti kita simpan di dalam si atribut. Di dalam si atribut ini kita simpan di dalam self. Dan di sini biasa kita kasih atributnya apa nih? Self.color. Kemudian kita masukkan si shoes color ini ke dalam si self, atribut spesifiknya si color. Ya, jadi begitu juga untuk si size, kemudian untuk style, kemudian juga untuk price. Nah, sekarang kita lihat di sini selanjutnya kita punya method kedua selain init, yaitu method untuk change price. Nah, jadi di sini kita panggil si self-nya lagi. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus panggil si self-nya lagi? Karena tujuan dari change price ini adalah kita mau mengganti si atribut price yang sudah kita tentukan di awal. Nah, di sini diganti dengan si new price. Nah, jadi di sini kita tinggal tulis self.price sama dengan new price. Jadi si new price ini akan mengganti si atribut price. Dan yang kedua di sini kita punya method
discount ya. Di sini juga sama, saya masukkan lagi si self-nya tadi yang menyimpan semua atribut dan discount. Nah, kemudian di sini ya mungkin teman-teman kalau biasa pakai Python ngerti ya bedanya ya. Karena di sini saya nggak simpan, berarti apa? Di sini saya cuma return value-nya aja. Jadi kalau si method discount dipanggil, dia akan ngasih tahu nih harga kalau di diskon tuh sekian. Tapi price-nya nggak ke diskon karena saya tidak simpan si variabelnya. Oke, nah jadi sekarang kita coba jalankan kode ini. Oke, saya jalankan nih kode yang pertama. Jadi kita sudah siapkan si kelas ini. Nah, sekarang kita akan coba instantiate sebuah objek. Ya, jadi di sini saya panggil tadi kelasnya adalah shoes. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada black 42, Adidas 80, itu sebenarnya relate dengan yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah warna sepatu, ukuran sepatu, stylenya apa, atau mungkin saya bilang ini mereknya apa, dan juga ada harganya. Tapi di sini si self-nya nggak kita panggil lagi. Kenapa? Karena self ini adalah kayak variabel khusus ya dari Python untuk menginstantiate si atribut tadi di awal. Jadi memang nggak kita panggil, tapi ada dia sebenarnya. Oke, jadi kalau kita run ini, kita lihat, oke ya, di sini dia sudah membuat si objek shoes-nya, kemudian ini add 0x sekian sini maksudnya disimpan di dalam satu memori di Python. Ya, tapi di sini karena kita tidak simpan ke dalam satu variabel, jadi nggak ada gunanya. Nah, kalau mau kita simpan dulu nih, ya, ke dalam si variabel misalnya new shoes. Oke, nah si new shoes ini itu kan kita udah simpan si atribut-atribut. Nah ini bisa kita panggil lagi. Caranya gimana? Cukup dengan kita panggil. Misalnya si new shoes kita tahu nih kita punya atribut ada 4, color, size, style, price. Nah ini bisa kita panggil semua. Oke, kita lihat sama ya, black 42, Adidas dan 80. Lalu gimana kalau misalnya kita pengen menggunakan method change price? Ya cukup masukkan saja new shoes dot, setelah dot itu method yang kita sudah punya nih. Di sini metode change price. Ingat self-nya nggak usah dipakai, tinggal masukin harga baru. Oke, di sini jadi harganya 70. Gimana kalau kita misalnya mau menggunakan method diskon? Ya bisa, tinggal masukkan aja angkanya mau di diskon berapa. Oke, kalau kita run keluar 56, bener ya? 20% dari 70 kan 14, 70 kurang 14, 56. Nah, sekarang kita akan ini kelebihan. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat banyak objek ya. Jadi kita punya sepatu 1 atau saya tulis shoes 1, shoes 2 dan shoes 3 ya. Sepatu 1 2 3 dan ini nanti si setiap objek ini mau saya simpan di dalam satu list yang saya beri nama shoes collection. Ya, jadi si shoes collection ini dia akan mengappend setiap si objek-objek yang dibangun ini. Ya, ada shoes 1, shoes 2, shoes 3. Kemudian di sini saya bikin fungsi for loop. Ya, fungsi dari for loop ini adalah untuk saya mau ngecek nih di setiap si shoes collection yang saya punya ini ada warna apa aja. Nah, ini kalau saya run sama ya, di sini ada black, red, dan green. Oke, jadi sampai di sini teman-teman sudah belajar banyak hal ya. Pertama, belajar tentang bagaimana cara membuat satu kelas, kemudian memahami konsep apa itu underscore underscore init underscore underscore, kemudian apa itu self, bagaimana menyimpan atribut, bagaimana membuat suatu method, lalu bagaimana kita menginstantiate suatu objek, kemudian kita panggil kembali atribut-atributnya, kemudian kita juga belajar untuk setiap si objek ini gimana untuk memanggil method yang dimiliki oleh si objek tersebut. Oke, demikian untuk pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.